Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama. Karena dengan itulah kita bisa memperbaiki ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itulah yang membuat nanti kita akan istiqomah menjalankan aktivitas ibadah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai mengkaji kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan disyarah oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Ushulus Sunnah ini adalah istilah yang dikenal di kalangan para ulama sebagai nama lain dari Al-Aqidah. Kita tahu bersama bahwa Allah dan Rasul-Nya memberikan pembelajaran Al-Aqidah terlebih dahulu. Kita tahu Rasulullah di Mekah berdakwah selama 13 tahun, itu penanaman Al-Aqidah. Kenapa Allah dan Rasul-Nya mengedepankan pembelajaran akidah ini? Dikarenakan ternyata akidah ini merupakan asas sebuah amalan, fondasi utama dalam beramal. Coba umahat perhatikan, tak kala ada perintah atau ada larangan di dalam Al-Quran, perintah sebuah amalan atau larangan sebuah amalan, pasti diawali dengan apa? Dengan pembahasan akidah. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Karena orang yang berakidah luruslah yang bisa menjalankan setiap ibadah, yang bisa menjalankan amalan-amalan yang diperintahkan maupun dilarang. Maka penanaman akidah sangat penting. Coba bayangkan umahat, ada orang rajin ibadah, rajin sholat gitu ya. Tapi ternyata dia masih melihara tuyul di rumahnya. Kira-kira sholatnya diterima enggak umat? Masih melihara babi ngepek di rumahnya. Masih gantung-gantung jimat. Ketika dia umroh atau haji, dia masih berkeyakinan bahwa mencium hajar aswad ada keberkahan. Kiswah Ka'bah bisa dijadikan jimat. Akhirnya dia gunting apa? Kiswah Ka'bah. Kira-kira bermanfaat enggak umrohnya, ibadahnya kalau akidahnya seperti ini? Maka jawabannya tidak. Ada seorang rajin bersedekah, tapi dia masih apa? Masih mempercayai pohon yang dia keramatkan di samping rumahnya. Tak kala dia lewat malam-malam, dia bilang apa? Tabe, permisi. Karena akidah yang rusak, akhirnya apa? Amalan-amalan yang dia lakukan la yanfa, tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah berusaha menanamkan akidah kepada sahabat yang baru masuk Islam. Ayat-ayat Makkiyah itu berisikan apa? Pembahasan-pembahasan tentang akidah. Ini alasan pertama kenapa
akidah dikedepankan dalam apa? Dalam hal pembelajaran. Alasan yang kedua, karena akidah mencegah kita dari perbuatan syirik, dosa yang paling besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau pelakunya mati di atas kesyirikan. Ada seorang ibadah, masih dia riya dalam salatnya, masih riya dalam sedekahnya, maka apa? Akidahnya rusak. Karena dia meyakini sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ujian dan yang lainnya kepadanya. Dari akidah pula ini umahat akan menjauhkan kita dari berbagai syubhat, kerancuan dalam berpikir. Coba kita lihat, perhatikan kejadian-kejadian saat ini, baik yang terjadi di dunia maupun di daerah kita. Kerusakan di mana-mana, bom bunuh diri, kemudian demonstrasi pembantaian di mana-mana yang dilakukan oleh ISIS, Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, itu semua didasari karena akidah yang rusak. Maka sangat penting kita umahat untuk apa? Mempelajari akidah ini, agar akidah kita benar, yang nanti akan membuahkan amalan yang benar pula. Nah, kitab yang akan kita jadikan landasan dalam membahas akidah yaitu Ushulus Sunnah, yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian disyarah oleh Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Jibrin. Kita tahu bersama umahat bahwa Imam Ahmad adalah imam yang sangat kokoh dalam berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terlebih lagi di saat fitnah melanda, di saat orang-orang menyimpang dari akidah yang mulia ini. Di zaman Imam Ahmad terkenal dengan fitnah khalqul Quran, di mana Mu'tazilah memunculkan pemikirannya dan berusaha menggandeng pemerintah pada waktu itu, memaksa rakyat untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Akhirnya siapa yang tidak berkeyakinan seperti ini akan apa? Akan dibunuh, dipenjara. Tapi Imam Ahmad tetap apa? Berpegang teguh dengan akidah yang benar bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Meskipun harus dipenjara beberapa dekade gitu dan disiksa setiap hari, beliau tetap kokoh dalam pendiriannya, berkeyakinan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Silahkan umahat dibuka halaman 40, langsung saja kita masuk ke matannya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Ushulus Sunnah indana, halaman 39 dulu Mat. Ushulus Sunnah indana, usul maknanya adalah dasar atau asas atau pondasi. As-sunnah maknanya di sini adalah
akidah. Bukan sunnah menurut ahli fikih. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Usul dasar-dasar akidah menurut kami, menurut ulama ahli hadis atau ulama ahli sunnah wal jamaah, yang pertama adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, yaitu berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, dibawa oleh sahabatnya. Ini yang dijadikan dasar pertama dalam akidah, yaitu al-i'tisam atau at-tamassuk, berpegang teguh terhadap apa-apa yang diyakini oleh para sahabat. Kenapa demikian Ummahat? Karena para sahabat ini adalah mereka yang mengamalkan langsung apa yang diajarkan oleh Rasulullah, baik itu akidah dan yang lainnya. Mereka yang menyaksikan langsung turunnya Al-Quran, melihat langsung contoh dari Rasulullah SAW. Maka Allah menjadikan mereka ini sebagai percontohan bagi orang-orang yang datang setelahnya. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 137, Fa in amanu, jika mereka beriman, orang-orang yang datang setelah sahabat beriman seperti keimanan sahabat, berakidah dengan akidahnya sahabat, faqad ihtadau, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Allah juga memerintahkan di awal surah Al-Baqarah, tak kalah menjelaskan sifat-sifat orang munafik. Allah perintahkan orang-orang munafik itu beriman kepada keimanan para sahabat, berkeyakinan seperti keyakinan sahabat. Lantas apa kata orang-orang munafik? Anu'minu kama amanas sufaha? Apakah kami mau berakidah seperti akidahnya orang-orang yang bodoh ini? Maka Allah sangga, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah mereka adalah orang-orang yang bodoh, bukan para sahabat yang bodoh. Kenapa Imam Ahmad menjadikan ini sebagai akidah? Ini sebagai bentuk apa Ummahat? Menyelisihi akidahnya orang-orang yang menyimpang, baik itu dari kalangan Syiah, Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Kita tahu bersama bahwa orang-orang Syiah mengkafirkan para sahabat. Mereka tidak berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh sahabat. Demikian juga orang-orang Khawarij. Mereka memusuhi, membantai para sahabat. Qadariyah juga demikian. Jadi ahlu sunnah keistimewaan mereka berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah SAW. Karena mereka adalah manusia yang terbaik.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia yang terbaik yang dikeluarkan di muka bumi ini. Tidak ada manusia yang terbaik setelah Rasulullah kecuali sahabat. Tidak sebanding atau setara dengan apa? Dengan sahabatnya Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Bahkan sifat-sifat mereka sudah disebutkan di dalam Taurat, di dalam Injil, dan kitab-kitab suhuf-suhuf yang lainnya. Keistimewaan para sahabat yang mulia ini. Ada di dalam hadis Al-Arba'in Nawawi yang sudah kita pernah pelajari. Di hadis yang ke-28, di mana Rasulullah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh para sahabat di tengah terjadinya banyak fitnah, banyak syubhat dan yang lainnya. Kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin. Wal iktida'u bihim, dan mengikuti mereka. Hai kita yang datang belakangan ini, baik itu generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, wajib mengikuti para sahabat. Timbul pertanyaan sekarang, Mahat, kenapa enggak wajib berpegang Al-Quran dan Sunnah saja? Maka jawabannya, kalau kita hanya berpegang dengan Al-Quran dan hadis saja, lantas dengan pengamalan siapa? Dengan pemahaman siapa? Karena terkadang ada sebuah hadis yang itu dipahami dengan apa? Dengan berbagai pemahaman. Yang itu terkadang apa? Terkadang membuat kita jauh dari pemahaman para sahabat. Coba kita berikan satu contoh, Mahat. Takala turun ayat di dalam surah Al-Maidah ayat 45. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Islam atau hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang kafir. Sekarang di negara kita ini Umahat berhukum dengan hukum apa kira-kira? Hukum Belanda ya? Ya kan? Hukum undang-undang dasar yang dibuat oleh manusia. Yang itu terjadi perubahan, revisi dan yang lainnya. Nah, kalau kita memahami serampangan ayat ini, maka kita mengkafirkan penduduk Indonesia ini yang berhukum dengan apa? Dengan hukum selain apa yang Allah turunkan. Kita kafirkan pemerintah, kafirkan hakim-hakim, mereka yang berhukum dengan hukum KUHP itu. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Coba kita lihat pemahaman sahabat terhadap ayat ini. Kata Abdullah bin Abbas, kufur di sini adalah kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak mengeluarkan dari kekafiran. Kufur yang tidak mengeluarkan dari kekafiran. Karena ayat setelahnya juga menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun.
Maka wajib bagi kita al-iktida'u bihim, meneladani, mengikuti mereka dari sisi pengamalan, akidah dan yang lainnya. Pensyarah di sini menyebutkan sebuah ayat di dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasul mim ba'dihi ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Di paragraf yang kedua mahat wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka apa balasannya? Kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari ayat ini umahat, bahwa orang yang tidak menentang Rasul dan mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Berarti jika kalian ingin selamat dunia maupun akhirat, maka berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah dan mengikuti jalannya para sahabat. Kemudian yang kedua, wa tarkul bid'ai wa kullu bid'atin fahiya dolalah. Ini prinsip yang kedua atau akidah yang kedua umahat. Tarkul bid'ah, meninggalkan perkara baru dalam agama. Kenapa demikian? Karena tidak akan sempurna kita tamasuk berpegang teguh kalau tidak meninggalkan hal ini. Tidak sempurna keislaman kita kalau apa? Kalau kita masih mempercayai adat istiadat, kebiasaan nenek moyang yang itu menyelisihi agama Islam. Tidak sempurna tamasuk kita kalau apa? Kalau kita masih merayakan hal-hal yang itu tidak dicontohkan oleh para sahabat. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya perkara itu baik, niscaya para sahabat telah mendahului kita dalam mengamalkannya. Maka amalan-amalan yang ada saat ini umahat, apakah itu tahlilan, maulid Nabi, Isra Mi'raj dan yang lainnya, kita tanyakan apakah para sahabat mengamalkannya? Apakah para sahabat menjalankannya, merayakannya? Oke lah, Rasulullah enggak merayakan maulid Nabi. Lihat para sahabat menjalankan enggak? Merayakan enggak? Kalau itu adalah bukti cinta, kita tahu bersama bahwa para sahabat adalah mereka yang terdepan dalam hal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bentuk kesempurnaan terhadap tamasuk berpegang teguh, maka harus apa? Meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap kebid'ahan itu pasti apa? Pasti sesat. Ai menyimpang dari jalan yang lurus. Jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah, yang telah ditempuh oleh para sahabat.
Jadi bid'ah ini banyak sekali macamnya, apakah itu yang sifatnya akidah, amaliyah dan yang lainnya, dan semuanya apa? Sesat. Tidak ada istilahnya apa? Bid'ah hasanah, bid'ah baik. Karena Rasulullah bersabda, kullu bid'atin dolalah. Setiap kebid'ahan itu pasti sesat. Di sini pensyarah membawakan beberapa ayat. Di antaranya al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ini umahat turun 82 hari sebelum Rasulullah meninggal dunia. Turun di saat Rasulullah berkhutbah di Arafah di hari Jumat. Haji wada, di saat Rasulullah melaksanakan apa? Haji wada, haji perpisahan. Maka turunlah ayat ini. Yang ketika orang Yahudi mendengarkan ayat ini, berkata kepada Umar bin Khattab, seandainya ayat ini turun kepada kami, niscaya kami jadikan hari itu hari Id, hari perayaan. Mana kira-kira dari penggalan ayat ini umahat yang menunjukkan terlarangnya bid'ah? Nah, kira-kira umahat yang mana? Coba berpikir sejenak. Ayat di surah Al-Maidah ayat 3 ini. Mana kira-kira lafaz yang menunjukkan terlarangnya bid'ah? Mana umahat? Yaitu pada kata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama kalau sudah sempurna berarti tidak perlu apa umahat? Penambahan wala pengurangan. Nah, kalau ada yang menambah-nambah agama berarti apa? Menyelisihi ayat ini. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan sempurna, sudah penuh, sudah full, nggak perlu nambah kurang, nggak perlu. Maka orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama berarti apa umahat? Menyelisihi ayat ini. Sekaligus menganggap agama belum apa? Belum sempurna. Butuh penambahan. Sekaligus menuduh Rasulullah khana risalah. Berkhianat terhadap risalah ini. Ada sesuatu yang belum disampaikan. Ada sesuatu yang belum disampaikan. Padahal tidaklah Rasulullah meninggal dunia kecuali semua telah dijelaskan. Bahkan burung yang mengepakkan sayapnya di udara sana, Rasulullah pun jelaskan kepada para sahabat. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya, terang benderang. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi orang-orang yang membuat atau hanya mengamalkan bid'ah berarti apa? Terjatuh pada perbuatan yang sia-sia dan melanggar ayat yang mulia ini.
Coba perhatikan di catatan bawah itu. Laqad tarakna Muhammadun wa ma yuharriku ta'irun janahaihi fis sama'i illa adhkarna minhu ilma. Ini perkataan Abu Dzar Al-Ghifari. Sebagai bentuk pengakuan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat seluruhnya. Kata Abu Dzar, tidaklah seekor burung yang terbang yang membolak-balikkan kedua sayapnya di udara, melainkan beliau telah menerangkan ilmunya kepada kami. Ini dalam hal burung saja. Belum lagi dalam hal akidah, dalam hal ibadah. Dalam segala hal Rasulullah sudah menjelaskannya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, tugasnya hanyalah mempelajari apa yang telah diajarkan dan diamalkan oleh sahabat kita. Kemudian yang ketiga, lihat halaman ke-44. Wa tarkul khusumati wal julusi ma ashabil ahwa. Akidah yang ketiga adalah wa tarkul khusumah, meninggalkan perdebatan dan berkumpul atau duduk-duduk dengan pengikut kesesatan. Kalau sekarang mungkin tidak duduk secara langsung, tapi mungkin satu grup atau satu grup keluarga mungkin, di mana di situ bercampur antara yang ikut sunnah dan yang ikut bid'ah. Ada yang juga masih mengikuti hawa nafsu dan yang lainnya. Terkadang mereka memancing-mancing kita. Agar Agar kita berdebat dengan mereka. Maka jangan diladeni. Kenapa Umahat? Karena nanti dia akan hanya memasukkan syubhat, kerancuan dalam berpikir. Karena orang yang ragu itu akan mengajak-ngajak orang lain juga ikut ikut ragu. Kita yang sudah yakin, maka jangan disisipi lagi dengan dengan keraguan. Meskipun mereka mau membacakan ayat atau membacakan hadis, enggak, kita tutup rapat-rapat. Kenapa? Mungkin ayatnya benar, hadisnya benar, yuradu bihil batil. Tapi yang diinginkan adalah kebatilan. Atau wajhul istidlal, sisi pendalilannya yang salah. Maka jangan coba-coba untuk mendengarkan perdebatan mereka atau penyampaian syubhat-syubhat mereka. Karena itu nanti akan masuk ke dalam hati kita tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari nanti kita ucapkan itu. Atau kita yakini atau minimalnya kita membenarkan apa yang mereka yakini. Maka untuk selamat tidak berdebat dengan mereka, tidak duduk-duduk atau berkumpul dengan pelaku bid'ah. Karena ini sangat sangat membahayakan. Jadi untuk kesempurnaan tamasuk, berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat, maka kita harus menjauhi perkara bid'ah,
menjauhi berdebat dengan ahlul bid'ah dan duduk-duduk dengan mereka. Bahkan terkadang ulama kita ingin disampaikan oleh ahlul bid'ah satu ayat atau satu hadis, mereka tutup rapat-rapat telinganya, tidak mau mendengarkan sama sekali. Ketika seorang tabi'in besar ya, yang banyak menjumpai para sahabat, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah di Masjid Nabawi. Lantas Abdullah bin Abbas duduk-duduk di situ, tapi tidak menoleh, tidak masuk ke dalam majelisnya, tidak menoleh sedikit pun, tidak mendengarkan sedikit pun hadis yang dia sampaikan. Setelah selesai menyampaikan hadis, tabi'in ini menyamperi atau mendatangi Abdullah bin Abbas. Lantas berkata, "Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa engkau tidak mau mendengar atau menoleh sedikit pun terhadap hadis yang aku sampaikan?" Kata Abdullah bin Abbas, yang ini seharusnya menjadi pegangan kita atau manhaj kita dalam dalam belajar. Kata Abdullah bin Abbas, dulu tatkala Rasulullah masih hidup, ketika hadis disampaikan maka kami dengarkan dengan seksama, kami tundukkan kepala. Falamma rakiban nasu as-sa'ba waz-zalula lam na'khudh minan nasi illa ma na'rifu. Tatkala manusia sudah serampangan mengambil ilmu, tidak lagi memilah-milih dari siapa dia mengambil ilmu, maka kami punya kaedah tidak mengambil dari manusia kecuali yang kami kenal saja. Jadi umahat kalau mendengarkan YouTube mungkin atau media sosial yang lain, jangan serta-merta oh ini bagus kayaknya penyampaiannya, Masya Allah, Al-Qurannya, hafalan Al-Qurannya dia hafal ayat-ayatnya atas bawah kiri kanan, pojok kiri pojok atas dia hafal gitu, Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya tidak sadar, terikut terbawa pemikirannya, akhirnya membelanya dan mencela, mengejek yang lain. Maka kalau kita belum punya filter, tanyakan dulu kepada ustadz yang kita sudah kenal, boleh enggak saya mengambil ilmu darinya? Siapa si fulan ini? Agar agar kita tidak mendengar atau duduk-duduk terhadap ahlul bidah yang itu membahayakan akidah kita, membahayakan keyakinan kita. Wal julusi ma'as ashabil ahwa, dan duduk-duduk bersama ashabul hawa, pengikut hawa nafsu. Ini juga umahat? Terlarang. Karena sudah pernah kita bahas di dalam hadis Arba'in Nawawi tentang tentang bahayanya ittiba'ul hawa ini. Orang-orang umahat yang mengikuti hawa nafsu, pasti mereka tidak menginginkan ayat atau hadis yang itu bertentangan dengan dengan hawa nafsunya. Coba mereka yang masih bekerja di bank mungkin, masih melakukan praktek suap menyuap mungkin, ketika disampaikan ayat atau hadis yang bertentangan dengan hawa nafsunya, panas telinganya mendengarkan ayat itu kan umahat. Kenapa? Karena begitulah sahibul hawa, pengikut hawa nafsu.
mereka kalau bisa menghapus ayat atau menghapus hadis yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka, maka mereka akan berusaha. Coba perhatikan ayat 46 Mahat. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, suatu hari Rasulullah keluar, sedang para sahabat sedang membahas qadar. Tampak pada wajah beliau berbagai biji delima karena marah. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Malakum tadribuna kitaballahi ba'dahu bi ba'din?" Mengapa kalian menyelisihi sebagian kitab Allah dengan sebagian yang lain? Bihadza halaka man kana qablakum. Dengan hal inilah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Apa kaitannya dengan poin yang ketiga ini? Ucapan Rasulullah ini? Maka kaitannya bahwa orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu itu pasti mempertentangkan antara ayat dengan ayat yang lain. Sementara kita sebagai orang Islam itu hanyalah taslim, menerima, tidak mengotak-atik apa yang datang dari Al-Quran maupun dari hadis. Mungkin ini yang bisa disampaikan Umahat poin ketiga ini. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka